siang. Nah, ada jam 2 siang di bandara. Udah sampai, apa namanya bang, udah kita di bandara. Ayo kemudian nungguin, dibawa putar-putar. Masuk hotel ya. Lantaran sampai jam 9, sampai ke masjid jam pesawat sampai jam 9 kan Johor udah jam 1 udah satu hari satu malam. Jadi dia pintar. Jadi maksudnya tetap di jam 1 ntar nungguin dulu. Iya. Coba kita masuk jam 10. Jam 10 siang. Iya, ntar jam buru keluar. Kalau mau perpanjang bisa deh. Ya sekalipun siapa juga kalau macam ekonomi itu pasti begitu. Hah? Itu mentahkan dia putar dari sini ke Cina, tapi berubah baru ini nih umroh ke Cina dulu, ada juga ke Dubai, kemana ya? Ke Doha, ke Qatar gitu ibaratnya. Cina kata belum aman bagaimana kalau Cina mah emang banyak otomatis udah makan babi aja mah ya. Pesawat tuh, itu kalau udah mamul kata guru, lo kalau makan kering aja dah. Tapi apa belum paham. Waktu kita dulu dari Jeddah tuh hotelnya pas sore juga kayak jadi 12 siang loh ya. Iya, pokoknya dia mah, gua mau kan malam pokoknya jam 1 siang keluar aja bon. Misalkan kita kalau udah waktu begitu, kalau kita punya duit mah apa dirapi-rapiin. Kalau udah beres waktunya, kalau mau diusir, waktu itu guru nggak waktu haji ya, orang berapa bis 16 bis, waktu guru mah plus itu ya 16 bis, masya Allah itu udah dikasih ringanan. Biasanya jam 1, jam 2 belum keluar, jam setengah 3 keluar orang ada bahasa 300 atau 800. Kapan penuh banget nungguin ini dulu di luar, udah nggak boleh masuk, mau diisi lagi paham itu dia. Ada yang masih baru. Iya begitu. Ya waktu ada hitungan banget, ceri banget, enak banget kalau kita di hotel di mana aja ditawar. Ya di kampung ini kita juga kalau kita punya duit empok-empok. Kalau nggak punya duit ya dipermutin, orang jadi usir kita. Padahal dia belum kenal sama kita aja usir. Apalagi bini kita kalau nggak punya duit ya. Ini benar. Gampang bisa. Makan kagak enggak. Ngapain pulang? Hati aja bang. Kalau punya duit sama si gengsi itu bilangin. Si gengsi yang gua gengsi banget, kira-kira tuh si gengsi ngasih makan nggak si gengsi? Lu mah begitu orang begitu, si gengsi ngasih makan enggak? Udah jangan ngeliat diri, iya bener kalau masih bujangan mah gengsi anu nggak mau kenal sinar matahari anu. Nggak ada yang ditanggung ya. Entar lu bagaimana? Ya cuma masalah rezeki dari Allah, emang benar. Semuanya dari Allah, mau hajir mengapakan tetap dari Allah. Nanti ada yang melalui sabab, adanya kalau potongan lu bukan kiai, bukan ahli wafik, ya lu kumpul pakai sabab, asab, gitu. Benar. Ada keterangan yang bagi lil abdi ayat sabila billah bizikrin wa fikrin wa muraqabatin wa la yaqtimu birizqihi fa inna rizqahu ma'lum yaqila mahalata. Lantas untuk kita nih ayat sabila kita sibuknya bilang apa? Iya bizikrin dengan zikir ini kelas siapa ini kelasnya? Itu makamnya. Waktu udah mutafakur aja. Gua muraqabatin lu udah berpikir kayak diawasi oleh Allah. Walayah timu rezeki jangan banget mentingkan urusan rezeki. Sekalipun tani lu dagang juga tetap hati lu ingat Allah. Bukan ibarat duduk doang. Fa inna rizqa madmunun. Rezeki itu emang tanggung jawab. Yang ingin datang rezeki ke kita lama halatan nggak ada keraguan-raguan lagi. Kecuali hatta yang lalu malakal maut. Rezeki kita habis sehingga zahir untuk si orang itu kedatangan malakal maut. Apabila kedatangan malakal maut matahina izin. Apabila sudah kedatangan malakal maut, yang qatil anhu rizqud dunya wa yadkhulu fi rizqil akhirat. Disitulah putus daripada rezeki di dunia masuk putus rezeki dunia
Sekarang mah waya dulu rezeki akhirat baru masuk rezeki akhirat di dunia udah habis. Di mana-mana air orang lagi sakit maut air udah nggak masuk udah habis rezekinya gitu. Stop rezeki dunia, di stop rezeki akhirat gitu. Ya jangan maksud jangan cuma mak ada orang mentingin banget. Begini contohnya nih. Kalau ceramah mentingin banget, kalau nggak mentingin, ibarat begitu paham nggak? Jasnya. Kalau semalaman 3-4, setiap malam 2 hari terus-terusan. Tapi kalau ngaji mah nggak mentingin, sebulan yang nggak ngaji. Maksudnya ya begini ya ceramah kalau waktu ngaji yang ngaji. Iya begitu. Kalau kita mah mentingin ceramah daripada ngaji, ibaratnya itu biasa paham nggak? Iya. Jangan dunia mulu ya, cari rezeki, cari ilmu gitu. Dan lagi nanti Allah Ta'ala juga ngasih cara jalan rezeki beda-beda. Kalau kiai bagaimana, masa kiai kulit panggul? Coba kita pikirin orang masih kecil, badannya setengah kintal. Nanti bagaimana aja kalau nyari rezeki malam-malam dia masih benar. Itu orang nggak punya tangan, itu buta, kita dia sama kita. Iya. Kalau kita mah badan masih kuat, mata masih melotot, ngomong masih kayak mau obat, hidup belum pada mau adunannya. Iya masih adunannya masih ada pelunasan. Kapan kita malu? Badan masih kita ngelatakul jagan waktu jiro jaga. Latakul jadan waktu cirojadah. Latakun jadan, lu mah nggak termasuk orang balaga dewa, kotor badannya, kayak metisan. Latakun jadan waktu cirojadah, apabila kita masih ngedolik ngersulah, nggak punya anu, gitu. Kapan jelek? Jadi rahasia kita kebongkar. Udah, kalau kita nggak punya diem aja. Sebab apa? Kita ibaratnya minta nggak deh. Masa badan gede banget, bisa menikah apa gimana sih? Dibagi enggak, ayo coba ngomong aja terus sama orang. Iya begitu. Tapi aktor itu Arif, gitu. Udah apa aja kita kerjain. Jangan pakai gengsi jangan. Karena si gengsi itu jangan memakai gengsi langsung udah keluar. Biasanya nyupir enteng banget, apa mau gas nggak kuat udah tadi doang. Bener Agus? Yang bingung mah begini, yang bingung. Itu tadinya tukang ojek, terus kita nyalon putra jual tanah itu tanah orang tua kita di kampung mah ya masa lalu kurang kampung akhir kemudian kita jadi itu ya jadi kita sebut Pak Lurah baik punya duit padahal mah kalau yang orang lama nggak begitu terus nyalon lagi kalah kapan ya bingung gue mau ojek lagi gue malu Pak Lurah gue mau ojek lagi bagaimana kembali asal kapan begitu. Tapi benar nggak Budin? Orang di sini mah sebelum dia kecil tuh udah macam. Coba kita hal macam diperkirakan kita baru ojek lagi. Coba pikir, Palura, kapan begitu? Tapi bener apa Budin? Bingung ke situ emang. Guru mah sekalipun nggak ngomong, tapi dia ngomong tapi guru udah baca pasti. Ya beda ngapain habis dia? Kayak orang jadi bos badannya udah bos tanah ya. Ceritanya bos tanah. Udah habis-habisan dia tanah kali boleh dibagi kali. Sama Cinanya udah mati belum
berbalik buku, paham nih kira? Cuma laporan ngomong buku, kecuali udah ada surat pribadi. Iya Cina juga udah mati juga, tunggu mandi dibagi. Kan begitu bekas bos anak sekarang. Kalau diperkirakan udah nggak tanah ini kapan bagaimana kita emang kerja kalau dari main tanah mulu, akar ukur mulu. Ada tuh deket kebun, orangnya susah amat asalnya, emang turun susah. Emang dulu ya kan ya kan aku kecil-kecilan dagang kecil-kecilan dagang sayuran begitu nyemper dulu lihat dulu lihat banget nyemper karena nyatu rumahnya sama dulu nyatu nyemper lah sekarang bagaimana mau lagi mikir mau tingkat anak buahnya ada 20 atau 30 tiga tempat tuh jualan semuanya itu guru yang dijual kacang maji malah susah soalnya enggak tapi orang itu nggak ada gengsinya enggak ke abangnya sampai papat parak situ masih muda baru sore karena sholat mayit itu kafir nggak dibolehin, diharamkan kita nyelatin mayit kafir sebab mayit itu di situ nyelatin mayit ada doa maghfirah, ya itu yang tidak diperbolehkan. Sebab anak kecil belum anak kecil ini mah belum ke itu. Sobi bilang itu. Dan lagi sholat mayit itu nggak pakai ruku, sebab dia jawabnya doa, doa dalamnya. Wayut laku syahid alaman kotala litakuna kalimatullah ya mulia. Bisa diucapkan kata-kata lafaz syahid diucapin alaman kotala untuk orang yang perang litakuna di kalimatullah, keadaan perang itu kalimatullah, tujuannya ya ulia mengangkat kalimat Allah ini Islam ya ulia, kalimatullah ya disebut yang paling tinggi bahwa syahidut dunia itu mah kalau tujuan kalimatullah yang mulia jadi emang benar-benar karena Allah itu mah disebutnya syahidut dunia wal akhirah. Wa alaman qatala linahwihim yatim bahwa syahidut dunia. Dan bisa juga disebutkan kata-kata syahid itu untuk orang yang perang linawihim yatim. Kenapa? Karena dia faktornya panas barang. Apa disebut panas barang? Artinya orang bapaknya tadinya dibunuh sama kafir, dia ikut perang supaya pak kafir itu dibunuh, balas dendam. Tetap bahwa syahid dunia itu namanya syahid dunia. Bentuknya mah emang kayak sama. Syahid bentuknya kayak sama, perang-perang juga. Apa gimana niatnya? Walamak tulin zulman disebut syahid di dunia, orang yang dibunuh karena dizolim, dimutilasi anu wagorikin, orang ibaratnya kelebu lagi nyari ikan di pulau payung. Waharikin, orang kena kebakaran gitu. Wama betunin, orangnya sakit perut. Artinya sakit perut apa? Sakit perut. Aiman kota ubat muhu. Artinya orang yang dibunuh oleh perutnya. Sakit perut itu namanya syahid di dunia. Kastis koin mencret. Kastis koin
itu wa ishalin artinya mencret, terus-terusan berak-berak aja, atau istilah muntah cara kitanya mah bahwa syahidun bil akhirat. Kalau begitu mah ini nih wala maktulin dulman ya, itu mah termasuknya syahid bil akhirat. Adapun tadi mah tuh yang syahidul dunia tetap aja jangan dimandiin gitu. Kalau ini mah dimandiin. Syahid yang nggak boleh dimandiin syahidul dunia wal akhirat sama syahidul dunia. Kalau syahidul dunia yang disebut panas barang tadi, bapaknya dibunuh dia akan ngebunuh lagi gitu. Kalau yang orang ini kayak orang mati beranak, itu namanya syahid akhirat, itu mah dimandiin. Jadi sholat itu hukumnya diharamkan ya untuk orang yang masih sakit. Kagoslihi sebagaimana haram lagi dimandiin asyid orang yang mati syahid walau junuban, sekalipun dia punya junub belum mandi udah keburu perang. Tadi mah perang di atas perut, ini mah perang sama kafir. Li anna sallallahu alaihi wasallam lam yaksil kota Uhudin. Nabi nggak mandiin orang yang mati Uhud, yang perang Uhud jebar mati gitu. Coba lihat tengah. Walau junuban, sekalipun yang mati syahid itu punya junub ayah gusluhu nggak boleh diharamkan dimandiin walau karena junuban, sekalipun dia punya junub. Siapa itu? Li anahan Zola bin Rafid kotala utila yauma Uhudin wa huwa junubun. Jadi Hanzol itu bin Rafid dibunuhnya waktu di perang Uhud, sedangkan dia wa huwa junubun, dia punya junub. Walam yaksilhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak mandiin kepada itu Tuhan Hanzol. Akola kata Nabi ra'aitul malaikata tagsiluhu, Nabi ngelihat malaikat lagi mandiin dia. Jadi seolah-olah kalau orang yang mati syahid mah itu jadi mandiinnya sama malaikat tuh. Ra'aitul malaikata tagsiluhu, jadi malaikat itu mandiin dia gitu. Di annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusir, Nabi nggak mandiin kotla Uhudin orang yang mati di waktu perang Uhud. Walima rawahu al Imam Ahmad, ini udah meriwayatkan Imam Ahmad anau sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi la tagsiluhum, kamu jangan sekali-kali mandiin kepada orang yang mati syahid yang di perang Uhud ya. Itu mah di perang Uhud kan, di perang mana asalnya mah di perang Uhud, ntar mah di perang bagian dinilai kalimatillah. Fa inna kulla jurhin au kalimin au damin yakumiskan yaumal qiyamah, setiap luka atau kalim model kelukaan au damin atau darah, darah itu nantinya yakuhu itu semuanya luka ama kalimin ama tatu damin ama darah nanti ngehaliwir dia yaumal kiamat, di hari kiamat miskan sebagaimana minyak misi. Wa hikmatu zalik adon, hikmah orang yang mati syahid memang benar tadi katanya nggak boleh lah dimandiin ibu kau asari syahadah supaya tetap asar tanah asar mati syahid tuh buktinya tuh, kecuali ada kekurangan pakaiannya tambahin. Wa ta'zimulahum bistignaihim anit akhir, jadi wata azumu, dan dia ada asar syahadah, ada asar bekas mati syahid, dan agung untuk orang yang mati syahid bistignaihim, nggak butuh tuh orang mati syahid anit akhir, nggak boleh disucikan, nggak boleh dimandiin gitu. Kalau kain kafan tetap buruk. Iya, tapi kain kafan kalau kurang tambahin. Nah,
Kita udahnya nembus ini. Enggak takut cemburan. Ada pun pol mah pada anak zaman dulu mah pol mah 3 lapis mah wallahu alam itu mah. Kapan zaman dulu mah kan susah pakaian mah. Coba Pak Inkila. Jadi wafi zalika hisun al jihadil ladhi jabaratin nufus al karohati lahu wa nafaroti anhu lihubiha al baqau fi dunya. Wafi zalik, kenapa faktornya tadi nggak boleh dimandiin, nggak boleh sholatin supaya ketahuan asar daripada kematian mati syahidnya. Hisun, lantaran manusia itu hisun, dihimbau emang sebetulnya ma'al jihad kudu perang ala di jabalat, karena watak nufus diri kita ala karohati lahu, benci sama perang ya. Wana paroti anhu, makabur mulu daripada perang. Lihubiha, nah nafsu masih cinta al baqwa, tetap hidupnya di dunia tahu Allah mati dulu. Tapi paham nggak? Jadi biasanya kalau diperkirakan perang Ukraina, Rusia, bangsa apalagi Gaza sama Israel, rata-rata itu kebanyakan sih janda banyak. Apanya masih laki kebanyakan lah. Tentara bener ya, banyak banget yang pada jadi janda. Lain gila. Al-anbiya'u wal mursaluna abdolum nasuhada. Para penabi dan para mursalun lebih utama daripada orang yang mati syahid ya. Anbiya, mursalun lebih utama daripada orang yang mati syahid. Ma'anahum yuksaluna, tapi anbiya mursalun yuksalun makai sitim dimandiin wa isolale, makai sitim disolatin. Itu kalau ada pertanyaan itu apa kata-kata paling kira nanti bahasanya ujiba. Ujiba bahasanya. Ada kalau ada bahasa salah entarnya ajabah. Ujiba bi anna syahadata fadilatun tunalu bil iktisab. Karena yang mati karena kata-kata syahid fadilatun itu suatu keunggulan. Karena lu memperoleh keunggulan itu bil iktisabi melalui dikasab ini perang ya. Itu. Jadi para bibasari pihak. Jadi Allah masih kegembiraan pihak apabila orang mati syahid. Wala kadzalik an-nubuwah. Enggak. Sebagaimana masalah mati syahid mah emang enggak dimani, enggak salatin. Enggak, kalau macam nubuwah risalah. Fa innahu ma laysata bimuktasabata ini, karena dia emang enggak termasuk dikasab. Yang kedua paham kira-kira gitu. Coba wayah rum izalatu dami syahidin, diharamkan kita menghilangkan darah orang yang mati syahid. Di anana nahayana an guslihi, karena kami ini nahayana, kami mencegah an guslihi daripada dimandiin, melarang saya. Alasannya wali annahu asarul ibadah, karena dihilangkan darah itu asar ibadah. Yani perang. Coba kalau dihilangin mah nggak ketahuan asarnya ibadah, atau nggak ada kenyataan, nggak ada darahnya. Wa innama lam tahrum izalatul khuluqi minasoim, dan pasti nggak diharamkan menghilangkan bau mulut minasoim daripada orang yang puasa. Kapan orang yang puasa, kapan bau mulut, kapan asal ibadah,
Apa itu nggak diharamkan? Ibarat yang buang bau yang ada di orang puasa. Ma'anahu asal ibadah. Padahal bau mulut itu termasuk asal daripada ibadah. Kan sama. Ngapa dia haram dia enggak? Wali anahu wa al-muqaw itu alam nafsihi bihilafi huna gitu. Hatta lau purido anna guerahu agalahu bigori idnihi haruma alaidari wal muradu bidami alladhi yarumu izalatu al-khariju minal maktul nafsihi bihilafi malau toro alai min guerihi fa'innahu yudalu karena jasati walau ada ila zawai jami syahadati ma'ahu. Di anahu karena kalau masalah jalur puasa mah asa benar kuluk itu termasuknya makruh doang nggak diharamkan ya. Al-muqaw itu mah untuk meluputkan alam nafsi ganjaran pribadi dia doang. Bikhilafihuna beda sama izalatu dami syahidin. Hatta lau purido anna guerahu sehingga diperkirakan guerahu bahwa selain orang walau purido anna guerahu adalahu bigore idnihi harumah alaihi dzalik. Seandainya diperkirakan anak guero orang lain adalah menghilangkan orang lain akan mulutnya orang yang puasa bigori ini tanpa ada izin dia tetap itu harumah juga haram alaihi untuk orang itu ngilangin. Wal muradu bidami yang dimaksud tadi dan yang dihilangin ya alladzi yahrumu izalatuhu darah yang dia hukumnya diharamkan dihilanginya si darah yang mana al khariju minal maktulin karena nafsihi darah yang keluar dari diri orang yang dibunuh yang dimatiin sampai kira darah yang tadi emang darah dia mikhilafi malal toro'a alaihi min ghairi beda lagi darah yang datang baru-baruan si darah kepada orang yang dibunuh min ghairi daripada orang lain. Hasrat itu mah hilangin itu mah kalau darah orang mah ini hanya darah pribadi. Pak Inahu yudalu itu mah yang darah orang mah ada orang lain yudalu itu mah kudu dihilangkan karena jasati sebagaimana najis walau ada ilaza wali dami syahadati ma'ahu sekalipun ngebawa-bawa ngedatangkan tuh apabila kita ngilangkan najis dari ya maksudnya apa dipanggil darah orang lain ya ilaza wali dami syahadati bisa hilang darah orang yang mati syahid ma'ahu bebarengan nama itu ya tetapi hilangin karena hukumnya seolah najis bercampur tangga seolah bercampur jamaah darah orang lain kapan darah udah keluar dari diri kita itu najis darah apabila udah keluar dari diri kita najis Kalau bercampur mendarah sisa itu hidupnya nggak iya itu gara-gara penyakit itu campur doang seolah-olah kita ketemu najis. Ya misalkan kalau kita mau tambah darah karena darurat anjing aja masuk nggak boleh. Enggak. Kalau orang donor boleh dari darah diambil. Donor orang yang Karena kebanyakan habis tambah darah rasanya beda. oh gitu ya. Beda lantaran nggak mungkin lah kiai pakai donoran biasanya orang olahraganya nggak tahu tidur. Biasanya orang kalau habis tambah darah waktunya beda keras. Sebab apa? Itu dari pengaruh darah. Kapan setiap orang donor ada potong makan peci, ada potong ibadah. Kayak sedatu dulu biasanya ada mau ngaji ibadah mulu lah pokoknya sembahyang berberat tinggal gara-gara jatuh
dikasih itu dianuin, donor di donor sama sekali total nggak total sama sekali. ya darah orang maju kali kasih Ya biasanya bergajul biasanya mah donor bergajul. Kita mah donor tapi dijual ya. Hah? ini PSI juga bro. Iya. Tapi darah nggak mahal nggak? Mahal tuh kalau di golongan Golongan darah berapa? Golongan 2 doang bukan A sama B. ada O ada AB Biasanya kalau donor begitu apabila kamu jalan-jalan dulu tuh habis olahraga, pakai training, pakai pet, ya kan? Darah dia tuh. Ntar sering kepuncak itu darah si donor itu tuh darah orangnya sering kepuncak, sering yang pada pagi-pagi olahraga paham nggak? Apa yang disebut? kita nggak ada anjuran gue ya kalau darah Enggak, yang ntar ibaratnya yang bola udah pukul ke sono golok gitu. Kalau main golf kan pakainya singkat begitu kan jadi supir, ntar kalau dicakap dimakan sekalian. Kalau sungguh sengaja ngajak kerja di golf Pak, berapa dulu gaji paling 4 juta ibaratnya. Silakan lagi kita kerja di golf aja punya mobil punya rumah. Nanti bisa kita gara-gara kenalan di situ jadi kita jadi simpenan. Harga pasti itu timbunan. Hah? Candy. di sana di masjid-masjid ada buka buat donor darah bro. Terserah kita mah jangan. Jangan ya. Biasa kalau donor darahnya orang biasa paling nggak diambil keluarganya apa? Dari keluarganya. Bagaimana Pipulin? Jadi di sana di masjid-masjid hari itu Itu anjuran siapa? nggak tahu Oh, itu. dari PSI Masjid aja dibakar juga saya orang amal masjid atas dipakai masjid dibawa pakai aula bakal nyewain orang hajatan. Sedangkan orang hajatan itu orang yang pada kono ada yang head ada yang anu ya paham gitu gituan. Apabila masuk ke tempat hajatan begitu sekalipun itu masjid kapan nggak paham udah nggak berasa itu bahwa itu masjid. Tapi benar itu dia terdamai kan begitu. Mantap dah pokoknya. Aturan mah kita beli tanah lagi nonton sono paham aja apaan dia itu pesta di masjid dangdut di situ di situ. ini di bawah masjid karena bawah buat aula atasnya masjid Tadinya apa awalnya? ya, awalnya mau begitu bikinnya di bawahnya aula Enggak, tanahnya tanah wakaf bukan. tanah itu pasos pasung di kompleks Dia pantas enggak? Kira-kira di bawah majlis di atas anuan, bang pantas. ini lagi atas di bawah Kapan orang-orang Kemaslahatan. biasanya kalau masuk khutbahnya masih ada di Melayuin, udah roba-roba begitu, itu biasa ada SAG tadinya. di bawah masjidnya Ya, daerah-daerah situ. Sangat. Seperti apabila mau lu ngambil aksi, ngambil tirai itu udah banyak ituan itu pemuda-pemuda. Nah, karang tengah itu. Bisa harmoni. Apa kita bakal pakai hiburan kita mah? Wae apa aja di Bali bisa pakai hiburan. Amat kemudian. Kira-kira oma di Bali channel pantas kira-kira mau ngapa enggak? Oh, kayak Arif. Dangdut bukan belum pernah nyanyi dangdut dia pakai bintang tamu.
zaman sekarang sebagaimana kita nyekel bara. Iya. Bara kita taruh ibaratnya kita tumpahin ke kanan hati, kita pegang angus, begitu juga sama. Kita nggak turutin orang kampung, kita nggak punya murid, kita turutin air murid nggak akur mulu. Amat ya sampai gitu. Itu dari zaman kan. Bagaimana dia cara makannya? Kadu di pelholik. Bagaimana belatung? Udah nggak kemana-mana, udah makannya belatung juga kan, belatung juga di situ aja makan. Gitu. Nggak kemana-mana. Iya. Bukan unggul itu pak. Nggak kuat apa mendekul. Aku nggak kuat. Malah yang itu ribet. Coba kita ngambil akhir ngambil tilek kapan ribet itu berat bang bikin tenda hari dulu kalau kemarin kapan berat itu mah kalau itu dulu kuat. Coba kalau ngomong sapa-sapa biasanya macarnya kapan enak enteng. Itu mah berat juga menurut nafsu lu malah itu sebetulnya menurut gizi mah ribet dan ngambil tilek sebab apa kapan nyari tenda muter-muter nyari duit itu lebih berat. Kenapa cocok sama nafsu jadi enteng. Tapi kalau nggak ada orang enak nggak enteng kata ini padahal menurut nafsu itu berat. Iya ya nggak apa kali dibawain Habib dibawain Akrik tetap aja emang dianya lagi yang kerja mengedepan ibadah. Kalau anak muda remaja masjid ibaratnya anak kecil ibarat kutu itu selamanya sekali kutu di mana naikin kepala mulu ibaratnya begitu anak muda begitu remaja mau nggak mau orang kampung bukan duitnya kamu nggak dibudin gitu udah jadi umumnya sakean jangan kayak kok nggak ada gratis sekali nggak ada karena Allah sekali ya ibaratnya yang jagain parkir aja pakai dupa sekian maksudnya begitu nggak ada yang karena Allah sekali. Apa kata-kata orang susah ibaratnya kayak diminta sumbangannya kalau yang susah apa tenaga bukan banyak tenaga kapan dibayar dia. Apaan? Bayar. Maksud dibayar nggak keukur antara jaga parkir 3 jam dikasih sekian keukur nggak itu mah belum dapat duit ibarat kita ngontrak dari pagi zohor udah keburu rubuh itu mah nggak dibayar nggak keukur belum patut ada bayarannya itu rumah kita ngontrak sepertinya habis isya nih besok pagi rubuh kontrak itu belum patut ada upaya dibayar apa nggak gitu. Kerja baru 1 jam belum keukur kita nyapu 1 jam dikasih nasi sepiring itu belum keukur antara tenaga sama harga nasi mau paham gak gitu kira-kira hari itu kalau ngaji gitu juga nanti ketinggalan kita paham mereka paham kalau kita ngaji bikin mulu pikir gimana pikir mulu ya tingkatin lah tahu dikit mah antara 10 orang aja ngajarin tahu seorang kita bisa apa aja. Jadi kalau orang kampung sama masuk sama sekali nggak paham ya. Dia nggak ada yang ajar tasawufnya nggak kita yang nyadar kiri bang seperti para pengemudi itu nggak ada. Enggak, kecilnya kita tuh bilang karangan siapa itu? Minam Sania. Baca keluar saya. Apa?
dia dulu bari Oke. dia dulu bari pikir ada tahunya dikit doang. Setiap kita ada ujungnya. Dia dulu bari mah bukan tasawuf, pikir sebagai takrib. Sebagai takrib dia mah. Tasawuf. Kalau bilang kita tasawuf. Tuh kalau ikan tuh nggak ada pikirnya sama-sama sekali. Kifayatul Aqiyah. Kifayatul Aqiyah yang gede. Iya tuh yang tinggal komik tugian. Kalau Kifayatul Aqiyah mah gede. Kalau kita mingguan itu kalau nggak salah bangsa 15 tahun baru tamat. Astaga. Ngaji minggu 15 tahun. Itu gede. Itu gede. Agak itu gede. Ya sekalipun ibaratnya ya seminggu sekali ngajar ya itu mah kudu ada seminggu sekali mah. Iya. Budaya di Fatul Abad itu bukan tasawuf. Tauhid itu bukan tasawuf itu mah. Ini masih ini nih nggak ngomong-ngomong hukumnya haram ibadah soal-soal itu nggak ngomong model-model apa Minhajul Abidin. Pesantren nggak ada Minhajul Abidin nggak ada. Model-model sambil kopi lintu. Jadi nggak setiap orang ngaji Fathul Mu'in termasuk hebat, enggak. Tapi dia nggak termasuknya pesantren itu nggak termasuk pilihan siapa gimana. Kayak ibaratnya di UI atau di apa dipanggil ITB aja mah sekian banyaknya yang lolos berapa. Apa sih nggak pada paham sekalipun pada ngaji Fathul Mu'in banyak yang nggak paham kenapa tuh nggak ada kesungguhan. Kita paham apa di kobol mulai kepaham rumah. Ya kayak sekolah enggak setiap orang sekolah dia satu kelas demen sekolah semuanya enggak. Apalagi yang sebut keluar pesantren makanya nyupir itu rata-rata ngaji enggak ada rasa manis yang ngaji sebab ngelugot doang gitu. Apalagi ilmu Jawa dibawa kemari. Ngelugot doang. Kapan digagai? Yang aku babeni. Yang keluar di sini, yang keluar Jawa apa enggak? Bisa. Iya, bisa. Harus mengajar baca apa? Ini yang itu semua. Wayah rumu izalatu dami syahidin. Diharamkan menghilangkan darah orang yang mati syahid. Apa sih syahid itu? Bahwa man mata pikitarik kufarin. Syahid itu orang yang mati pikitarik kufarin dalam peperangan kafir, walau kafirin wahidin sekalipun satu kafir. Kalau kita nggak ngelawan mah nggak termasuk syahid. Dia aja pasrah. Kita dibunuh gitu dia aja. Iya, pasrah. Ya? Enggak, kudu berantem dulu. Iya sedang betapetnya. Iya, sedikit. Jangan pasrah, jangan. Lawan. Apa pikir tali kupan ayah hali mukotalati artinya kita ibaratnya merangan. Kamu merang masing-masing. Kata merangan mah jangan lawan kita lawan dia. Ya. Ya kalau diikat ya beda lagi kapan. Itu mah namanya udah diikat. Kalau itu kan punya sebelum diikat. Seperti kita ngebela, kita lagi perang masalah harta kita diambil sampai mati.
ada maling. Perang itu namanya kita perang, jangan diem aja. Dia ngebunuh kita pengen ngebunuh juga. Karena harta kita itu namanya mati syahid bil akhirah. Paham ya kira? Jangan diem aja. Iya, sekalipun dapat kayak enggak, yang penting kita ngelawan. Enggak, gitu. Mudah-mudahan gitu dulu. Ini mah suka-suka apabila ada rezeki kita mati kita pakai ada dituntut anu itu bagus. Pemerintah nggak bisa ngebunuh, kita yang bisa. Kalau kata kita mah ya iya, itu dianya. Sekarang balikin lagi, seandainya bapak polisi kalau kejadian semoga saya polisi pasrah bagaimana kira-kira? Iya bagaimana seandainya saya benar ngebunuh orang ini seandainya posisi ada di bapak bagaimana? 28 udah masuk 29 Ada pernah dulu saya? Ada dulu ya? kita langsung baju harus alun satu lagi. Oh, itu udah ada 4 kan?